Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengirimkan file ujian di setiap topik. Urutannya kan pelajari materi. Setelah mempelajari materi, kerjakan tugas proyeknya, kemudian kerjakan kuisnya, kemudian kerjakan ujian. Ini berurutan ya. Terus ada tenggat waktunya ya, tolong diperhatikan nih tenggat waktu. Misalkan tenggat 23 April gitu ya, berarti paling lambat Anda mengerjakan 23 April gitu ya. Karena kalau tugas proyek masih ada perbaikan, tugas proyek itu masih ada perbaikan, tapi perbaikannya juga jangan melewati tenggat gitu. Jadi sebaiknya Anda mengerjakannya itu sebelum tenggat. Misalnya ini tenggatnya 23, Anda kerjakan mulai dari tanggal 20, dikirimkan gitu ya. Siapa tahu masih ada yang harus diperbaiki. Jadi kalau masih ada waktu, Anda masih bisa memperbaiki. Tapi kalau melewati tenggat, Anda nggak bisa melakukan perbaikan gitu ya, tidak akan dinilai oleh dosen. Berikutnya topik juga, kuis juga begitu ya, ada tenggat waktunya. Lihat tenggat waktunya di sini 24 April jam 23.59. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengirimkan ujian topik. Ya, saya contohkan di topik 3. Ujian sebenarnya hampir sama ya, ujian tuh hampir sama dengan tugas proyek. Paling beda soal dikit nih. Misalkan ini 8 soal ya, 12 siswa plus nomor absen Anda misalkan ya. 12 tambah nomor absen Anda tanyain ke dosen, nanti dosen akan ngasih tahu. Misalkan 12 siswa plus 5 gitu ya. Mungkin di ujiannya beda dikit, jadi 13 siswa plus nomor absen Anda. Jadi kalau Anda sudah bisa mengerjakan tugas proyek 3 dengan nilai 100, mengerjakan kuis dengan nilai 100, Anda pasti juga bisa mengerjakan ujian topiknya dengan 100 juga gitu. Karena Anda sudah tahu mana yang benar, mana yang salah pada saat Anda mengerjakan tugas proyek 3 dan juga kuis. Seperti itu ya. Jadi untuk sukses mengerjakan ujian topik 3, Anda harus di sini di tugas proyek 3-nya Anda harus benar-benar. Sehingga kalau Anda udah paham cara mengerjakan tugas proyek 3, pasti juga Anda paham cara mengerjakan ujian topik 3-nya. Begitu juga dengan topik-topik berikutnya. Kalau Anda udah paham cara mengerjakan tugas proyek 4, udah bisa mengerjakan kuis dengan nilai 100, pasti Anda juga sudah bisa mengerjakan ujian topiknya dengan nilai 100 juga gitu. Tentu yang dibutuhkan tuh ketelitian dan kecermatan, nggak buru-buru ya, tapi juga harus mengatur waktu karena ada tenggatnya. Nggak buru-buru, penuh cermat, teliti, tapi bisa juga mengatur waktu. Saya kira Anda bisa mengatur waktu ya, antara kerja dengan belajar, dengan main gitu ya, itu diatur. Sama kayak mengirimkan tugas proyek 3 ya, cara mengirimkan ujian juga sama ya. Klik di sini ujiannya di sini. Nah, sebelum mengirimkan ujian sebenarnya lihat dulu rubrik penilaiannya, karena di rubrik penilaian itu Anda bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Misalkan di format laporan yang sesuai seperti apa, biar Anda dapat 5 poin. Kalau nggak sesuai kan 0. Yang kerapihan juga begitu, dan lain sebagainya. Tentu di setiap ujian beda-beda kriteria penilaiannya ya, berbeda kriteria penilaian. Oleh karena itu sebelum Anda mengirimkan ujiannya itu harus dicek dulu udah sesuai dengan rubrik penilaiannya atau belum gitu ya. Nah, karena di rubrik penilaian misalkan dari segi kerapihan pengetikannya dicek, dari segi ketepatan menjelaskannya dicek, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu ya.
Oke, setelah Anda membaca rubriknya dan udah dipastikan itu udah sesuai gitu ya, baru Anda kirimkan. Cara mengirimkannya bagaimana? Sama kayak tugas proyek, lihat tugas, kemudian klik di sini tambah atau buat, pilih file, terus browse, terus nama filenya. Saya kasih contoh ya, kalau ini saya kasih contoh dulu. Kalau file untuk tugas biasanya nama Anda tugas proyek 3, misalkan uji validitas dan reliabilitas. Tapi kalau untuk ujian nama filenya nama Anda misalkan di sini ujian topik 3. Ujian topik 3 seperti itu ya. Jadi penamaan filenya harus diperhatikan ya. Karena kalau nama file yang nggak diperhatikan itu nggak dinilai sama dosen. Lihat ketentuannya sini. Lihat ketentuannya di sini ya. Nama file ditulis dengan nama Anda ujian topik 3 gitu ya. Contoh Udin Sapikun ujian topik 3. File yang tidak sesuai dengan ketentuan atau file yang tidak tulis dengan format, nama file yang tidak tulis dengan format seperti ini tidak dinilai dan diberikan nilai 0. Terlambat juga tidak dinilai, diberikan nilai 0. Kalau untuk ujian itu tidak ada revisi atau perbaikan ya. Oleh karena itu pastikan ujiannya itu sesuai kriteria penilaian. Lihat rubrik penilaiannya agar Anda tahu cara ujian topik 3 dinilai. Seperti itu ya. Nih saya kirimkan, misalkan saya mau mengirimkan ujian, file ujiannya. Klik tambah, buat, file, browse. Di sini misalkan nama Anda Udin Sapikun sebagai mahasiswa. Ini contoh ya, simulasi ujian topik 3, open. Jadi dikirimkan. Terus serahkan lagi. Jadi klik serahkannya 2 kali. Udah selesai. Nanti dosen akan menilai ujian Anda ya. Dosen akan menilai ujian Anda. Seperti itu ya. Saya contohkan nih posisi dosen lagi menilai ujian Anda ya. Misalkan nih dosen menilai ujian Anda di PPKP tugas kelas. Di sini ujian kan, tadi mengirimkannya ujian topik 3 sini. Di sini akan muncul nih diserahkan 1. Berarti ada mahasiswa yang udah menyerahkan file ujian topik 3. Nih namanya Udin Sapikun. Terus dosen biasanya ngebuka file ini, file PDF ya. Ingat file yang dikirimkan itu file PDF ya. Oke, ini bisa dinilai nih sama dosen. Misalkan ini udah dinilai nih. Contoh ya. Dari segi format laporannya sesuai, dari segi kerapian pengetikannya rapi, misalkan dari segi tabel datanya pengetikannya rapi, dari segi tabel 2 nya pengetikannya rapi, interpretasi atau cara menjelaskan tabel 2 nya udah benar, tabel 3 nya rapi. Jadi lihat aja yang dinilainya apaan sih gitu di rubrik itu ya. Tepat, misalkan di sini rapi, interpretasi tabel 4 nya rapi. Contoh ya, ini pengetikannya rapi nih, rapi ya. Nih hurufnya tahoma seukuran 11. Nih judul laporan kapital, pokoknya persis kayak contoh gitu. Di contohnya kan ada caranya ya. Nah saya contohkan ya, format laporan, kerapihan udah rapi. Saya nilai biasanya keseluruhan dulu nih kerapihannya, dilihat gitu ya. Udah rapi. Tabel 1 nih udah rapi nih, seperti ini. Ujung garis tabelnya ini kan ada garis-garis tabel tuh, ujung garis kiri ke ujung garis kanan itu rata di margin kiri, rata di garis pinggir kiri, rata garis pinggir kanan, baru rapi. Tabel 2 rapi juga. Lihat kriteria tabelnya.
Pengetikan tabel 2 rapi, judul tabel sesuai nama variabel. Pada tabel hanya terdapat garis atas, tengah, dan bawah. Angka pada tabel tidak berantakan, gitu. Jadi pokoknya dilihat aja sebelum dikumpulkan waktu mengerjakan ujian, itu dilihat kriteria penilaiannya, dibandingkan udah sesuai dengan kriteria penilaian apa enggak. Kalau belum sesuai diperbaiki, kalau udah sesuai dan yakin baru dikirimkan. Ini contoh ya, ini saya contoh aja biar cepat. Itu saya kembalikan. Nah, dari segi mahasiswanya dia juga akan menerima informasi. Kalau Google Classroom-nya itu diinstal di HP dan emailnya udah diinstal juga di HP, Gmailnya ya di HP, itu notifikasinya atau pemberitahuannya itu akan muncul ke HP Anda, teng dong gitu kan. Aing tuh udah ngenilai gitu ya. Nih contoh ya, saya buka Google Classroom-nya, ya kan. Kalau diinstal di HP pokoknya ada notifikasi ke HP dan ke email Anda, ke email. Kalau emailnya udah diinstal Gmailnya, Google Mailnya diinstal di HP, itu pasti notifikasinya nyampe ke HP. Kalau aplikasi Google Classroom-nya diinstal di HP, pasti nyampe ke HP Anda juga ada notifikasinya. Notifikasinya bunyinya apaan? Ya kalau udah dinilai, notifikasinya aing udah ngenilai gitu. Aing memberikan komentar tuh gitu. Nah, ini seperti ini misalkan ujian ya. Lihat tadi kan ujian topik 3 udah dinilai. Nah, ini udah dapat nilai 100 tuh. Dengan rubrik penilaian bisa Anda lihat, oh dari format laporannya udah sesuai, dari kerapian pengetikannya rapi, tabel datanya rapi pengetikannya, tabel 2 nya rapi pengetikannya, interpretasinya rapi, benar gitu ya. Interpretasi itu cara menjelaskan tabel 2. Saya kasih contoh ya. Ini kan tabel 2 nih. Ya. Ini tabelnya. Nah, isi tabel 2 ini diinterpretasikan atau dijelaskan atau diterangkan. Itu namanya interpretasi. Jadi setiap tabel ada interpretasinya. Itu namanya interpretasi ya. Atau cara menjelaskan gitu loh, cara menjelaskannya gitu ya. Kalau Anda mengikuti tutorial dan Anda melihat contoh, itu pasti Anda bisa. Dan jangan lupa pelajari materi, karena di sini biasanya valid tidak valid dan lain sebagainya itu ada di materi. Kalau Anda nggak memahami materi, cara menjelaskannya juga nanti akan salah. Seperti itu ya. Ini untuk topik 3, topik-topik yang lainnya sama, topik-topik yang lainnya juga akan sama seperti itu ya. Topik-topik lainnya sama, pokoknya biar Anda sukses mengerjakan tugas proyek, lihat rubrik, lihat contoh ya gitu. Ini formatnya udah diberikan tuh, ini formatnya. Nah, format ini untuk dijadikan panduan buat Anda ya, dijadikan contoh bagaimana cara menginterpretasikan, bagaimana cara memberikan keterangan interpretasi ya, bagaimana cara mengetik yang rapi. Pokoknya ikutin aja gitu, ikutin apa yang ada di contoh. Ini kan contohnya udah ada tuh. Jadi setiap tugas proyek itu udah ada contohnya, udah ada keterangannya juga yang seperti apa sih yang rapi gitu ya. Kalau masalah memberikan keterangan itu nggak bisa dicontohkan, itu harus pemahaman Anda terhadap materi. Jadi makanya harus baca materinya ya kan, terus lihat video tutorialnya ya. Video tutorialnya ini dilihat dari awal sampai akhir gitu ya. Ini saya contohkan nih.
Lihat video Kembali tutorial. ke Excel. Itu dari awal sampai akhir, jangan Sebelum Anda dipercepat. melakukan, Jangan dipercepat, pokoknya dari awal sampai akhir biar Anda dapat pemahaman yang utuh bagaimana cara mengerjakan tugas proyek 3. Kalau Anda udah paham cara mengerjakan tugas proyeknya dan Anda udah mengikuti contohnya, cara pengetikan yang rapi, dan lihat contoh gitu ya. Itu pasti Anda sukses dapat nilai 100 di tugas proyek 2 dan juga sukses di ujiannya. Jadi setiap itu begitu ya, setiap topik begitu. Untuk bisa sukses mengerjakan kuis harus baca materi, ya kan, gitu ya. Untuk bisa sampai ngelihat tutorial, gitu ya. Untuk bisa sukses tugas proyek juga harus mempelajari tutorial, melihat contoh, melihat format tugas proyeknya, melihat rubrik penilaiannya. Ini rubrik penilaian udah bisa di download sih sama Anda ya, sudah bisa di download gitu ya, seperti itu ya, itu udah bisa di download. Dari rubrik ini Anda bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang rapi, mana tidak rapi, mana yang tepat, mana tidak tepat, seperti itu ya. Saya kira cukup ya penjelasan saya tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran di mata kuliah statistika pendidikan sebagai mahasiswa. Bagaimana download materi, bagaimana mengerjakan tugas, mendownload contoh-contohnya, formatnya, menonton video tutorialnya, bagaimana cara mengerjakan kuisnya, mengirim bukti screenshotnya, terus bagaimana juga cara sukses mengerjakan ujian topiknya ya, seperti itu, mengirimkan file ujiannya dan seterusnya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.